Mbak Rofi kok Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal ngeritik project dari kelompok sebelum kita, berarti kelompok berapa ya? Kelompok 3 kan? Kayak as Mami Yeni said before in the last meeting. Jadi yaudah, mari kita review saja langsung, guys. Yes. Oke. Ya. Mau dimulai kayak gimana nih? Berarti urut, Mbak. Urut. Sesuai topik penilaian keterampilan. Tapi nih, misal kalian udah nangkep salah satunya ya nggak apa-apa sih. Disebut ya. Tadi udah baca belum maksudnya sebelum dibahas di sini? Aku Belum, lagi Mbak. Paragraf kedua ini. Mau dibaca bareng-bareng. Boleh telling story. Oke. Langsung. This meeting no longer have limit. Apa itu tadi? Kita tahu Mbak, tak oke. Iya tak oke. Aku mau Udah 40 menit wi. Kita Belum. Coba aja terus. Ini masih 10 menitan. Nek misalnya mati dewe berarti tapi nek mau. Tapi apa jangan-jangan tulisannya tidak ada limit lagi ya? This has no limit. Kayak dilanjut. Gimana? Langsung. Gimana? Langsung. Baca. Mau baca? Atau baca sendiri? Baca dulu yang cepet. Oke. Berarti ini masih direcord sama Mbak Anu ya, Mbak Alfiah ya? Nakal banget. Kita yang ngasih di sana. Oh, ini tokonya sama tuh kayak yang punya kita. Sama yang cewek juga ada sih. Tapi yang cowok di sini nggak jadi tokoh utama.
Nek, aku udah selesai baca. Di sini itu yang kurang, yang kayak kemarin kan terakhir pas last meeting sebelum kita disuruh bikin ini kan kita disuruh nambahin itu loh. Apa namanya? Recommended-nya buat siapa gitu kan. Statement. Tapi di sini belum ada. Aku juga mikir itu tadi. Iya. Tak baca pas yang di akhir. Ini kok kalau menurutku kesannya malah kayak ini ya Mbak, ngasih review tentang ceritanya itu loh Mbak, kayak menceritakan ulang filmnya gitu nggak sih? Ya bener-bener. Dia nggak ngekritik semuanya sih, maksudnya kontennya itu kan harus kritik kan bener-bener dikritik tuh dari entah suaranya, song yang digunakan, terus background dari story-nya, Tapi di sini temanya, musiknya nggak ada. Iya kan, musiknya nggak ada. Terus ambil apa ya? Karakternya kira-kira gimana gitu secara tapi ya, tapi karakternya di situ cuma dijelasin yang di paragraf pertama itu kayak candor, honest people, erudite, genius, cuma gitu toh. Terus menurut kalian perannya aktor di situ dijelasin nggak? Yang kayak si aktor ini memainkan peran bagus dalam ini gitu. Ada nggak sih? Cuma ada kan ya? Kalau menurut kalian? Maksudnya kayak kurang itu loh Mbak, lebih kurang ke detail menurut apa ya? Iya. Oh ya bisa ditulis. Secara keseluruhan sih menurutku buat susunan reviewnya bagus, tapi ada beberapa kekurangan. Maksudnya beberapa aspek yang mereka nggak masukin. Tapi konten secara konten mereka bagus. Style itu gimana? Language style. Cara menilai, kita lihat dari apa nih, dari teks yang ada ini. Pemilihan bahasanya gitu, bukan ya? Gaya bahasanya, gaya bahasanya. Pemilihan mereka itu menurutku ini semi formal gak? So far good sih maksudnya. Nah, pemilihan bahasanya menurutku mereka wis bagus. Terus itu semi formal. Mungkin scope and content iya, good kali ya. Ini yang mau ngetik siapa ini? Monggo siapa? Tulisnya gimana? Ngetik dibikin sama tabel gitu kayak gini. Skore kan tadi udah di grup tuh. Udah dikasih lihat di Sofi. Iya, udah tak kirim di grup. Gimana menurut kalian? Nah, aku scope and content good. Ya lumayan sih Mbak, bagus gitu loh. Cuman ya itu tadi
cuma kurang ya. Karena kurang kan berarti aspek-aspek yang buat kritiknya tuh masih kurang. Nek kurang kan berarti kan nggak Yang excellent. paling jelas cuma nih kritiknya nggon apa sinematografi. Iya, benar. Nek sinematografinya emang menurutku luar biasa. Ini berarti nulisnya langsung, maksudnya scope and kontennya gimana gitu? Dibuat paragraf atau dibuat gimana sih menurut kalian? Buat review kritik. Kalau misalkan dibikin sama rubrik keterampilannya ini gitu toh, terus habis itu kita cuma kita highlight gitu loh yang kita nilai, misal good, jadi good yang di highlight sampai skornya, terus nanti kita yang sebelah interval itu kan kayaknya keterangan toh. Kan Gimana, Mbak? Bisa kita tambahin keterangan kenapa kita menilai scope and content-nya itu cuma good gitu. Ya enggak? Kirain mau dibuat kayak gini. As we discuss paragraf mono. today, tak kira dibuat narasi gitu. Ya ngono ya Allah. The scope and content so far is good because there was Scope and content-nya apa? Good. Good, Akwina. Kasih penjelasannya kan berarti. Kasih penjelasan apa good. Itu tadi Mbak Rofi kan apa seneng? Mana Mbak Rofi? Gimana jelasinnya? Tadi aku ngomong apa ya? Scope dan konten pada kritik yang sudah ditulis kelompok 3 sudah baik. Tapi there was kayak ada beberapa kekurangan bahasa Inggrisnya gimana sih? But there was but there's not all the scope is added to the critique. review. Terus apalagi cek lah tambah itu kan banyak kurang ada beberapa kekurangan. Skopnya sebutin kayak apa. Misal contohnya the review from the character is not clearly clearly disebutkan. Clearly describe nggak sih, Mbak? Iya, clearly describe. Ya, gitu. Apa tadi, Mbak? Contohnya misal due the to the insufficient of, ya kan, ya kayak gini, karena adanya beberapa kekurangan yang tidak disebutkan, seperti such as the character that is not clearly described and they just tell di garis besar dari story-nya the general karakter. Iya, boleh. They just only tell the character from what they seen in the film. Jadi mereka itu cuman menceritakan tokohnya itu berperilaku seperti apa gitu, kayak gimana ya, di filmnya tuh gimana, jadi disebutin karakternya, menceritakan karakternya, tapi dia melakukan kegiatan apa di film gitu loh, bukan gimana dia
beracting atau gimana dia bersikap kayak gitu sih. Ya Allah, gimana sih bahasanya, ribet banget. Ya. Nah ini scope and kontennya udah berarti. Udah. Kayaknya udah gitu aja cukup. Ada yang mau nambahin? Enggak sih. Sama sih. Enggak. Next. Organization and development of story flow. Menurutku organisasinya flow-nya enak-enak aja sih Mbak. Maksudnya nggak yang loncat-loncat gitu loh. Iya. Runtut kan? Runtut. Tertata. Terus iya, tertata. Terus di setiap paragrafnya juga yang bahasnya itu nggak jumping bahas yang lain gitu loh. Enaknya itu. Berarti excellent berarti ya Mbak? Iya. Excellent. Of story flow. Because Apa? Because apa tadi? Mikir. The organization and development of story is excellent because the passage contain the apa sih? Aduh. Berisi yang cerita yang runtut. Gimana, Bos? Bahasanya gimana? Terus juga the passage every idea is only described in one paragraph. So one paragraph is not it's only having one topic or one ideas, and the other ideas is told in the other paragraph. Itu sih. And it is also written in a coherent way, nggak sih Mbak? Kan? Ya, bisa. Runtut. Udah berarti yang organization and development of story flow. The story flow is well organized. Terus berarti language style. Language styles. Menurut kalian stylenya gimana? Gaya bahasanya? Yang disebutin si Alfi tadi, yang formal, bagus. semi-formal. Maksudnya pemilihan bahasanya itu bagus gitu loh Mbak, udah nggak yang apa
Berantakan. standar gitu loh, nggak berantakan. Iya, nggak berantakan. Terus juga pengulangan bahasa juga nggak ada gitu. Jadi pembaca tuh bacanya enak, nggak cuma disebutin lagi. Jadi the language style is excellent because it is there is no repetition. Iya nggak sih? Iya kan? there is no repetition and it is easy to read. And then udah. The language choice. Pemilihan bahasa. Dalam review mereka sangat jelas dan rapi. Mudah dipahami ya? Mudah dipahami. Easy to understand and easy to read. Nah, gitu aja lah. Nah, grammatical correctness. Wah ini. Buka Grammarly gimana? Gimana ini grammatical correctness? Coba tak buka Grammarly. Sambil nunggu mungkin ada yang mau ditambahin dulu tentang language style atau ada yang nangkep grammatical correctness-nya. Ya Allah, astagfirullah, tadi aku ngomong dari tadi ternyata tak mute. Pantesan Mbak Rofi hilang. Makanya. Halo, tes. Ya Allah, tes. ternyata tak mute, Masya Allah. Tadi gara-gara adikku, ada adikku soalnya. Tadi wes dituliskan apa tadi lanjut styles-nya, pemilihannya understandable. Terus udah gitu aja. No repetition. There's no repetition. Yeah, there's no repetition words. Easy to read. Easy to read. Iya, Kak Pi. Kasih Toyan. Tumpah nanti, pelan-pelan. Nggak gitu caranya. Nih. Nah. Tadi aku beberapa, tadi apa namanya? Grammatical correctness-nya, beberapa grammarnya ada yang salah. Pemilihan grammarnya ada yang salah. Terus juga ada yang ambiguity juga. Kayak gimana nih maksudnya gitu. Ya, pintar. Bentar. Tadi mana ya? Tadi aku nemu.
Oh, nggak ke download. Nggak pantas. Ini contohnya ini. The Divergent film stars Stanley Woodley as a Tris or Beatrice. Menurut itu bener gak menurut kalian? The Divergent film membintangi Stanley Woodley. Bukannya harusnya dibintangi ya? Oh iya, The Divergent film stars dibintangi. Start atau by kalian gimana tuh? kok nggak masuk? Biarin. Starring ya Mbak harusnya. Iya. Sharing. Itu ditulis berarti. Berarti terdapat kesalahan apa? Terdapat kesalahan. There's some of you mistake in the grammar. Iki, ini filenya nggak bisa masuk Grammarly. Oh iya, soalnya yang dikirim Turnitin nih. yang Turnitin. Berarti grammatical correctness-nya kan ini. Baru nemu satu kesalahan ya? Enggak ada lagi. Kalian juga loh kalau menurutku salah tapi menurut kalian bener, bilang aja. Itu Tris isn't shown a raving beauty. Artinya apa? Mana? Paragraf 2. Ulangi, Mbak. Tris isn't shown a raving beauty. Tris. Kamu nggak? Tidak menampilkan. Harusnya menampilkan ya. Harusnya pakai apa? Kalau misalnya kayak gitu, bukannya tetap pakai verb 1. Kalau misalnya mau pakai verb 3, dia harusnya has not shown. Soalnya shown kan, verb 3 kan. Kalau mau di gitu, kalau Nek pakai Three is not showing a raving beauty itu bisa mending, masih bisa. Tapi soalnya kan nek pakai is kan kudunya show. Iya, kalau dan juga to be-nya juga, masa Trace is not showing a raving beauty. Nek Trace isn't showing Masuk. Itu bisa. Jadi seharusnya Trace has not shown. Trace has not.
Has not shown relation to shown. Tetap. shown, tetap. Present perfect. Nah, tapi ini juga ini kesalahannya. Kalau misalnya satu itu semuanya mau pakai present, pakailah present, itu dicampur. Ketika trisnya tadi pakai yang present perfect, tapi di kalimat selanjutnya dia pakai present, nggak masuk bless, kayak instead she emits a sensory. Harusnya kalau mau pakai Misal present, pakai you pakai pakai present terus. Nih, misal pakai past, yo pakai past terus. ya kayak gitu. Dan kalau misal mau di present kan at least pakailah passive voice. Iya, aku Pakai nulisnya by, gimana? kan? Sumu. Nulisnya gimana nih aku nih? Jadi kalau mau pakai present terus, gitu. Maksudnya Ya, jangan ditambah. iya. If they want to Gimana ya use nulis? simple present, if they want to use present tense, then they must use it until the end of the review. But Jangan gitu. nggak piye. Kalau gitu kesane hakimi le. The using of grammar, the using of tenses is not constant. Apa sih? Enggak secara Constantly. iya. Not constantly. They in some Mbak putus-putus sentence. No. Putus-putus. Halo. Hah? In some sentences. Tak tulis di grup They ya. are not used sentences. They are not using tenses properly. Such as in the second paragraph to line 2. Oh, yeah, in second paragraph line 2. Second paragraph line 2. There is ini tanda petik. Trees isn't shown arriving beauty. Oh, ditulis ya? Tanda kutip, dalam kutip. Oh shit, salah. Beauty, terus? Beauty? Udah gitu. Oh, udah itu tak. Iya, nah aku gitu, nah misalnya mau tambahin gak apa-apa. Oh, ya ini tak kirim dulu ya. Terus nanti Wina ini apa namanya tambahin aja yang tadi contoh-contoh yang lainnya yang udah disebutin juga. Tinggal dirubah kalimatnya. Oke, berarti ada lagi. This film directed by Neil Burger. This film directed by Neil Burger. Iya. Yeah. Harusnya this film direct kan passive voice.
Harusnya sebelum verb 3 dikasih to be. Berarti this film has directed. Bisa pakai. Iya, bisa. Was juga bisa. Tergantung Paragraf berapa, Mbak? mau pakai yang mana. Paragraf kedua juga yang ini loh kalimat terakhir. This film directed by Neil Burger. Nah, aku paham maksud mereka nulis ini, tapi salah nulisnya. Harusnya this film that is directed by Neil Burger, it has a moral message gitu. Nah, ini ketika udah ada verb ditambahi verb lagi, double verb, salah banget strukturnya. Benar. Kan harusnya ada, misal ada verb sama verb kan berarti misal mereka membuat compound sentence lah katakan, berarti kan harusnya di situ ada subject lagi. Itu kan maksudnya sampai. Jadi tadi yang benar this film that is directed by Neil Burger. Terus Mbak, iya Mbak. Mbak Ropi. Udah benar. Jadi kalau misalnya mau buat kayak gitu tadi, itu yang kan udah tak koreksi, udah bisa. Nah, kalau misal mau dipecah lagi, kalau misal mau dipecah lagi tuh harusnya tambahin subject. This film is directed by Neil Burger, which has a moral message. Jadi kurang conjunction apa sih itu namanya? Conjunction. Itu gak conjunction sih, which pronoun apa gitu aku lali jenenge. Ya maksudnya berarti kalimat ini itu mungkin mereka mau bikin compound sentence. They want to make a compound sentence, but it is not properly directed barangkali. Directed apa? Properly constructed. Nah, constructed. Berarti grammatical correctness-nya good way sih. Kan cuma beberapa kok menurutku. Menurut kalian? Good. Nah, aku pas reviewnya kita itu cuma yang pertama tok yang nggak tak masukin Grammarly, yang kedua sama ketiga tak masukin Grammarly, baru tak format. Tapi kelihatannya yang pertama apa yang kedua Grammarly dibenerke Mbak Rofi. Hah? Masa tuh? Iya. Sing aku minta tolong Grammarly dengan Mbak. Iya. Walah, yang pertama itu loh. Oke. Oke. Sudah, Wina? Dan ini tak benerin sih. Nanti misalnya Mas Anu tolong
koreksi lagi ya, Mbak. Oke. Berarti secara keseluruhan kritiknya sudah ya? Udah. Oke. Tak stop recording. Apa-apa. Kayak tak upload gitu loh. Oke. Thanks Ini for all ya. nulisnya, Mbak, Gimana? bentar. Ini nulisnya kita nggak pakai pembukaan, maksudnya kayak kita kan kelompok berapa, kritik kelompok berapa, nggak dijelasin Yo gitu. pakai. Nah, nulisnya apa ya, Mbak? Nanti iki bari saya tak stop recording dulu, terus habis itu kita diskusi di grup. Oke. Thank you.